Dan Bapak mungkin lihat beberapa hari yang lalu viral lagi, saya diundang ke Istana Negara, tapi saya tidak datang. Kenapa? Karena saya tahu ada tempat acara saya yang menunggu saya sudah janji. Meskipun Istana Negara itu baik, tapi bagi saya menepati janji lebih utama. Nabi Zakaria itu doa minta anak sejak usianya 21 tahun. Berapa Pak? 21. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Maka ketika Allah katakan saya kasih kau, Nabi Zakaria bilang tidak mungkin, saya sudah tua, istri saya sudah tidak mampu melahirkan. 21 minta, 90 tahun baru dikasih. 69 tahun berselisihnya baru Allah kasih. Nabi Adam minta dipertemukan dengan istrinya. Berapa lama? 200 tahun baru Allah pertemukan di Padang Arafah. Satu di Irak, satu di India. Saling mencari, di Saudi ketemunya. 200 tahun. Itu Nabi Pak. Kita itikaf malam ini mau dikasih besok. Kok kira ada orang dalam? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ini masuk dari malam ke 20 menurut pemerintah. Menurut Muhammadiyah malam ke itulah sebabnya jangan kau menunggu malam ganjil. Ya, lakukan saja untuk menunggu 10 malam terakhir, menunggu Lailatul Qadar. Karena kalau kau tunggu malam ganjil bingung toh. Iya. Nah, apa yang dilakukan menunggu Lailatul Qadar? Apa yang dilakukan? Satu Ibu, yang lazim kita lakukan adalah doa. Doa itu bukan menghafal. Doa itu bukan membaca. Maka saya selalu kritik protes itu MC, pembacaan doa. Apa mau dibaca? Doa itu permohonan. Bukan pembacaan, bukan juga menghafal. Kalau mau berdoa, bahasa gampangnya curhat. Apa itu curhat? Bahasa kalbu, bahasa hati. Apa yang ada di hati kau sampaikan. Boleh pakai bahasa Arab, boleh. Boleh yang ada dalam Quran, bagus. Tapi kalau kau tidak tahu artinya, lebih baik pakai bahasa ibu. Tidak ada kewajiban berdoa pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau Bapak pakai bahasa Arab tidak tahu artinya. Ternyata doa yang dibaca doa minta hujan. Bingung kan malaikat? Ibu-ibu, mau saya ajarkan doa anak soleh supaya jadi ulama terkemuka, bagus akhlaknya? Mau? Ikut sama saya bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Doa makan itu. Kenapa ibu ikut? Karena tidak tahu artinya. Maka doa tidak mesti bahasa Arab. Bahkan Bapak boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang kau mau. Ya Allah, kabulkanlah kemauanku itu. Selesai. Ibu bahkan pakai bahasa isyarat boleh. Tidak ada ucapan pun boleh. Ternyata suaminya kawin lagi. Boleh. Nah kan, silakan minta. Alhamdulillah anak genset sekarang rajin berdoa. Kala-kala Ustadz Dasat doanya 1 jam doa lagi, 30 menit kemudian doa lagi. Tapi sayangnya berdoanya di mana? Status. Ya Allah, lindungilah saya. Sibuk betul Tuhan mau baca statusmu. Doa
silakan memakai bahasa ibu. Ada aturannya, ada, bukan wajib tapi sunnah. Bapak ibu dari Jakarta ke Bekasi ada 2 jalan, satu jalan tol, satu jalan biasa. Mana yang lebih cepat sampai? Itu kalau di Eropa jalan tol cepat. Kalau di Indonesia Jakarta sama aja pak, macet. Boleh orang tinggal tadi, saya macet pak, lebih sejam baru sampai di sini. Artinya apa? Kalau dia doa sesuai sunnah, maka doanya cepat sampai. Kalau dia berdoa tidak sesuai sunnah, sampai juga, tapi bisa jadi nanti sudah mati baru sampai. Ya, apa sunnahnya? 1, ada wudhu. Boleh enggak berdoa tidak ada wudhu? Boleh, tapi macet. 2, pakai baju yang ibu bapak yakini halal. Sedulur-sedulur, bu-ibu, jangan sampai pakai kudung iktikaf di masjid, kudung pilkada. Dikasih kudung baju seragam, caleg punya. Sogok. Bapak-bapak yang beli gamis kemarin hasil uang serangan fajar, jangan kau pakai. Dia bilang bukan serangan fajar ini Ustadz, ini sedekah subuh, pret. Ya, ya gini, baju yang bapak pakai halal. Yang kedua, sunnah bapak ibu sekalian, ada wudhu. Boleh enggak berdoa tidak ada wudhu? Boleh, tapi macet. Apalagi doanya ibu bapak ibu tutup aurat. Boleh enggak tidak pakai celana pendek? Ibu-ibu, boleh enggak? Boleh, tapi macet. Apalagi menghadap ke kiblat. Di sini kiblat. Boleh berdoa begini? Boleh. Boleh ke belakang kiblat? Boleh, tapi sama ibu minta uang sama suami, Pak, uangmu Pak. Ini so, dia bilang suamimu kurang ngajar memang ini. Sudah jelek, bau mulutnya, kuat makan. Ya, boleh tapi apalagi sunnah berdoa. Duduk di antara 2 sujud. Boleh berdiri, boleh. Boleh duduk begini. Boleh, tapi hati-hati kentut. Tapi yang sunnah duduk di antara 2 sujud seperti ini. Duduknya. Lihat ini kaki saya. Boleh doa begini Ustaz? Boleh. Boleh begini Ustaz? Boleh. Kalau bolehnya boleh, tidak ada larangan. Apalagi yaitu bersikir dulu. Diawali dengan memuji-muji Allah. Kalau hafal Asmaul Husna bagus. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagus. Tidak hafal itu, minimal yang 3. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tapi pesan baik-baik, jangan buru-buru. Ada orang berzikir tidak jelas ucapannya, zikirnya terlalu laju, kecepatan hipersonik, kala-kala rudalnya Iran. Kayak dia zikir kayak makan pisang goreng panas. Coba. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Biasa heran di masjid, sama-sama subhanallah, sama-sama 33. Saya baru 11, dia sudah sampai. Apa artinya itu sebenarnya? Makanya jangan heran ibu-ibu ada tasbih digital di jari-jarinya tapi tetap gosip. Subhanallah.
Itu karena tidak ikhlas zikirnya. Ya, puji-puji Allah dulu. Yang berikutnya sunnahnya yaitu mengangkat kedua belah tangan. Apalagi Ustaz, sunnah bersalawat kepada Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu versi syahdunya. Mau yang biasa-biasa saja. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Kenapa mesti bersalawat? Karena itu perintah. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu yusalluna 'alan nabi. Allah perintah. Dengar ini pengurus masjid, ini mic, ini ujung tombak dakwah. Ya, kalau saya Pak dalam diari dakwah itu saya catat itu masjid yang jelek sound systemnya. Saya catat. Saya tidak suka pakai gitu deh. Kayak kita bodoh-bodoh di sini. Ya, dengar ya, mic ini ujung tombak dakwah. Dan betul Pak. Kalau saya pergi ceramah, tuh cantik tuh, tapi jelek sound systemnya. Saya bilang diundang saya lagi, saya bilang kalau masih begitu mic-nya saya tidak mau datang. Kenapa? Rugi kita ceramah Pak. Setengah mati keluar juga. Tidak orang dengar juga. Maka dengar pengurus masjid yang saldonya sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, sound systemnya tidak baik, siap-siap kau ditanya nanti di padang mahsyar. Bapak tidak dimasukkan neraka, tapi sudah dipanggil, ditanya-tanya. Sama meskipun Bapak tidak ditangkap KPK, tidak dipenjara, tapi kalau sudah dipanggil Pak, menderita juga. Maka dengar ini pengurus masjid, saldo kas 70 juta, saldo kas 700 juta, sound system. Jangan ketawa, saya serius ini Pak. Ya, apa lagi saya mau sampaikan tadi? Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah bersalawat, apalagi barulah kita doakan, tapi mulailah dengan doakan orang yang berjasa dalam hidup. Siapa orang yang berjasa dalam hidup? Minimal pasti kita semua punya orang tua. Mau jahat atau tidak orang tua, ada jasanya. Apa jasanya? Kalau dia ibu, dia lahirkan kamu. Kalau dia bapak, dia kerjasama sama ibumu. Jahat orang tua saya Ustadz, tidak ada urusan. Jahatnya urusannya dengan Allah. Dengar adik-adik, tidak ada dalam Islam orang tua durhaka, tidak ada. Meskipun dia bajingan bapakmu, tidak boleh kau bilang orang tuamu durhaka. Yang ada orang tua dosa kepada Allah, tidak ada dosa kepada anak. Jangan kau bilang orang tua saya jahat Ustadz, saya broken home. Itu kurang apa jahatnya Ibrahim alaihissalam bapaknya? Jahat bapaknya, tapi pernah kau dengar Ibrahim broken home? Tidak ada bapak saya Ustadz. Nabi Isa tidak ada bapaknya. Broken home? Tidak. Nah dari sekalian, doakan dulu orang tua. Sudah itu mintalah apa yang kita mau. Nah setelah kita minta, Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh kalau caleg Pak, begitu mau dipilih bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita orang Banten. Pilih saya, sama-sama kita orang Jawa. Pilih saya, sama-sama kita orang Sunda. Ada masalahmu, ini nomor HP saya. Telepon saya 24 jam, saya akan bantu. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih?
Tidak mungkin ujuk-ujuk langsung masuk DPR. Rakyat juga yang pilih. Makanya Allah kasih hukuman negara kita ini. Duit banyak, tapi banyak juga pengangguran. Tambang banyak, tapi banyak tenaga kerja kita ke luar negeri, kasihan. Singapura itu Pak kecil Pak. Beli air minum dari Malaysia, beli pasir dari Indonesia, kecil Pak. Itu Singapura. Tapi rakyatnya tidak mau disogok ketika pemilu. Maka yang jadi pejabat orang baik. Sekarang kita Pak dikasih 300.000, dia pilih meskipun dia tahu itu tidak ada otaknya. Meskipun dia tahu pembohong. Ini aja 300.000. Begitu rapat dia joget. Ten 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 ten. Nah, Allah janji, kau minta sama saya pasti saya kasih. Itu janji Allah. Tuan-tuan tahu, kalau Allah mengancam hukuman, belum tentu Allah kau laksanakan. Kata, saya masukkan kau neraka, saya hukum kau, belum tentu. Ketika Bapak taubat, Allah tunda. Tapi kalau Allah janji, pasti. Minta kau kepada aku, saya kasih, janji. Taubat kau, saya ampuni, janji. Maka ketika berdoa pasti Allah kabulkan. Cuma cara Allah mengabulkan doa itu ada 4. 4 cara Allah mengabulkan doa kita. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa umroh. Allah kabulkan, dapat undian. Taufik namanya. Saya mau, Allah juga mau, ketemu, taufik namanya. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya poligami. Amin Pak. Kenapa biar begini takut juga? Apa mau poligami? Istrimu aja pegang remote kau tidak bisa ambil. Ini orang Bugis Pak, beda orang Banten. Orang Bugis tidak ada takut sama istrinya Pak. Tidak ada orang Bugis takut sama istri. Bugis Pak. Cuma istri kami lebih berani. Pak, ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus akpol tahun ini. Lulus betul, taufik. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita, tapi dalam bentuk yang lain dan lebih baik. Bu, punya anak 13 tahun, minta dibelikan motor. Ibu belikan enggak? Ibu belikan? Berarti ibu tidak sayang dong. Berarti ibu tidak sayang. Hah? Kenapa ibu tidak belikan? Hah? Bapak-bapak saya tanya, ibu-ibu tidak jelas. Bapak punya anak usia 13 tahun, minta dibelikan motor. Bapak belikan? Tidak. Kenapa tidak? Tidak ada duit. Hah? Karena kita yakin belum saatnya. Saya tidak belikan kau motor nak, bahaya. Saya belikan kau laptop. Allah kabulkan dalam bentuk yang lebih baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Malah motor terjual. Allah tahu kalau ada mobilnya ibu, suamimu dia pakai selingkuh itu mobil. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini anakku terima PNS. Kok tidak dikabulkan? Allah tahu kalau anakmu jadi PNS ada korupsi, dia masuk penjara. Oke, anak pertamamu saya tidak kabulkan, tapi anak keduamu saya kasih dia hafal Quran. Allah ganti dengan yang lebih baik. Kau tengok ini mukanya Dasad. Dulu tamat SMA, saya mau tentara. Dapral lah saya, waktu itu namanya Akabri. Tamat SMA, tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper, cukup tinggiku. Makanya Pak, sampai sekarang saya sakit hati kalau lihat tentara yang pendek. Kenapa bisa lulus? Oh, teman saya yang ikut sama-sama daftar, dia lulus Pak, polisi sekarang. Pangkatnya AKBP, 2 bunga di sini.
Dia reserse di Sulawesi Barat, Polda. Reserse pakai baret merah. Saya Allah takdirkan jadi ustadz, pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, Bu, semua baret saya ceramai. Jenderal bintang 4 pun saya tunjuk-tunjuk. Andai saja saya jadi tentara sampai itu, mungkin sampai sekarang saya masih hormat-hormat. Siapa? Sekarang mereka semua yang hormat sama saya. Dan Bapak mungkin lihat beberapa hari yang lalu viral lagi. Saya diundang ke Istana Negara. Tapi saya tidak datang. Kenapa? Karena saya tahu ada tempat acara saya yang menunggu saya sudah janji. Meskipun Istana Negara itu baik, tapi bagi saya menepati janji lebih utama. Tidak gampang Pak diundang Istana Negara Pak. Siapalah saya ini Pak. Ya, Allah kabulkan yang lebih baik. Gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. 3 kali Pak saya ikut SMPTN namanya waktu itu. Tidak lulus. Tes pertama tidak lulus, masuk lagi tes kedua tidak lulus, tes lagi ketiga tidak lulus. Andai saja boleh 5 kali saya ikut Pak. Ternyata begitu cara Allah mempersiapkan saya, ada yang lebih baik. Kawan saya lulus Pak, dia sekarang tugas di Kepulauan Aru. Saya telepon, "Dok, kau pulang lebaran?" "Enggak." "Kenapa?" "Mahal tiket Ustaz. Kalau saya pulang satu keluarga, habis tabungan saya 1 tahun hanya untuk beli tiket PP." Dalam hati saya, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter, saya jadi ustadz Bu. Tidak pernah saya pusing soal tiket, kemana-mana gratis. Maka adik-adik sekalian, kalau kau meminta sesuatu dan Allah tidak kasih, sangka baik, berarti ada yang lebih baik. Kamu sudah lamar dia baik-baik, kamu sudah siapkan dia uang mahar, kamu sudah perbaiki dirimu. Begitu 1 bulan lagi sebelum menikah, ternyata dia pergi dengan laki-laki lain. Berarti tahu perempuan itu bukan jodohmu yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Minta sesuatu Allah tidak kasih, berarti Allah siapkan yang jauh lebih bagus. 3 cara Allah mengabulkan doa. Saya ulang dulu supaya ingat-ingat. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau, taufik. 2, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Minta motor, Allah kasih hafal Quran anaknya. Minta mobil, Allah kasih kesehatan. 3, Allah kabulkan tapi tunda. Sedulur-sedulur, tahu Bapak Prabowo? Tahu Bapak Prabowo? Sejak kapan minta menang Pilpres? 2004 kayaknya beliau sudah. 2004 sudah minta menang Pilpres. Tapi Allah kabulkan kapan? 2024. Nabi Zakaria itu doa minta anak sejak usianya 21 tahun. Berapa Pak? 21. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun. Maka ketika Allah katakan saya kasih kau, Nabi Zakaria bilang tidak mungkin, saya sudah tua, istri saya sudah tidak mampu melahirkan. 21 minta, 90 tahun baru dikasih. 69 tahun berselisihnya, baru Allah kasih. Nabi Adam minta dipertemukan dengan istrinya. Berapa lama? 200 tahun baru Allah pertemukan di Padang Arafah. Satu di Irak, satu di India, saling mencari. Di Saudi ketemunya 200 tahun. Itu Nabi Pak. Kita itikaf malam ini mau dikasih besok. Kok kira ada orang dalam? Ya, Allah kasih tapi ditunda. Yang keempat, Allah kabulkan doa kita tapi nanti di akhirat. Selesai sholat subuh, Nabi balik sama sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada ndak yang mimpi tadi malam? Tidak ya Rasul. Nabi katakan saya semalam mimpi. Ingat, mimpi Rasul itu wahyu, hidayah dan petunjuk. Kalau mimpi suaminya ibu,
Tidak usah ditafsir. Adik-adik, kalau kamu mimpi tidak usah ditafsir. Bagaimana petunjuk Nabi? Kalau kau mimpi baik, bangun, ucapkan Alhamdulillahirabbil. Kalau jelek, bangun, ucapkan na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu, sambil meludah kecil ke kiri. Kecil. Dan lihat posisi istrimu. Sampai ada di kiri, pah, bertengkar kau tengah malam. Ini ras terkuat di bumi ini, Pak. Bu, mau gampang masuk surga? Mau? Ini kata Nabi. 1, sholat. 2, puasa. Aman ini, Bu. 3, jaga harga diri. Di antaranya tidak pernah keluar kecuali dengan izin suaminya. Tidak pernah keluar kecuali dia sudah pakai jilbab. Tidak keluar kecuali dengan mahramnya. Itu jaga harga diri. Yang keempat, ini agak berat. Taat dan patuh sama suami. Bu, itikaf 10 malam terakhir, puasanya sempurna, ngaji 2 kali hatam, tapi kurang ajar sama suami, wassalam. 3 golongan orang yang didoakan oleh Nabi tidak diterima amal ibadah Ramadannya. 1 diantaranya istri yang durhaka sama suaminya. Mau melawan itu? Coba. Hadis saja dia mau lawan, Pak. Inilah efek daripada sinetron. Inilah efek dari film-film Cina. CEO menikah dengan pembantu. Bu, suami saya jahat, bukan dengan membalasnya menghina. Saya tidak suka suami saya, minta ku cerai baik-baik. Ini bertengkar, hamil lagi. Bu, Ibu, kalau orang kaya selain bertengkar, paling tidak dia bahagia dengan hartanya. Sudah rumah miskin, rumah ngontrak-ngontrak, jelek suami, istri bau ketek, bertengkar tiap hari. Kapan kau bahagia, Bu? Saya tidak suka suami saya, pisah baik-baik. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan, menyatupi samakah aku yang dijual hingga sesukamu kau sakiti. Siapa penyanyinya? Betharia Sonata. Apa judulnya? Hati yang terluka. Lagu anak-anak zaman sekarang, putar ke kiri, putarlah ke kiri. Apa kau dapat? Sekanan kanan. Apa ndak pusing kau kiri kanan? Tak bolak balik, tak bolak. Bapak-bapak juga kalau istrimu kurang ajar. Saya kalau ditanya istri saya, Ustadz ini jarang terus, tidak pernah di rumah. Dia mulai ngambek, saya peluk sambil saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati terpaksa. Masih marah juga, Pak. Saya peluk lalu saya menyanyi. Insaflah wahai manusia. Berhenti dia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Bu, mau masuk surga? Hormati suami. Sekarang ini bocor rahasia. Setan tahu bahwa perempuan itu paling gampang masuk surga. Yang penting jaga lisan, taat suami.
maka tadahulul jannati bisalam. Masuklah kau ibu dari surga, paling bahagia kau masuk ke dengan penuh keselamatan. Silahkan kau pilih pintu yang kamu suka. Setan tahu, maka ibu dihasut, lawan suamimu, lawan suamimu, sedikit gajinya. Boleh perempuan cari kerja? Boleh. Boleh perempuan cari nafkah? Boleh. Tapi perempuan yang punya duit dan pandai cari uang, potensi lawan suami. Bu, saya tanya bu, jawab ya. Misal ibu gajinya 10 juta per bulan, suami 2,5 juta. Kira-kira kau masih hargai? Kau ndak kerja saja kau lawan suamimu. Jangan ketawa, saya serius ini. Maka ibu-ibu, ini rahasia, setan tahu, maka dia hasutnya ibu dengan sakwa sangka, tidak syukur, lawan suami. Perempuan seperti itu sesungguhnya bukanlah perempuan muslimah ideal. Maka saya kasihan lihat perempuan sekarang, gara-gara pengadu medsos, sinetron, YouTube, dia lihat dia lawan suaminya. Demi Allah ibu, kamu tidak akan masuk surga. Kenapa? Ridha Allah ada pada ridha suami. Maka pulang nanti bu, kalau ibu mau itikaf, cepat diterima doa, minta maaf sama suami. Maafkan saya pak, saya hilaf selama ini. Bapak juga. Pak, Nabi bilang begini, bukanlah bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Bu, Pak, Nabi itu 11 bininya. Tapi tidak ada satupun bini beliau katakan, saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. Kita cuma 11 istri, Nabi 11, bapak 1, menderita lahir batin pak. Nah sudah, lain kali kita bahas itu. Ya, nah doa. Apalagi yang kita lakukan? Nah saya ulang tadi cerita ya. Masuklah dia. Nabi diperlihatkan masuk dalam surga. Setelah dalam surga, Nabi diperlihatkan ada seorang hamba diberi hadiah oleh Allah. Hadiahnya, ini hadiahmu. Kata hamba ini, ya Allah, banyak betul yang kau berikan. Amalku sedikit, tidak sebanyak ini. Supaya gampang dipaham, amalnya ini orang cuma 5, Allah kasih 5.000. Banyak betul kau berikan saya. Kata Allah, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak kukasih kau waktu hidup di dunia, karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya. Saya kasih kau hari ini. Berarti dari cerita ini sesungguhnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kalau tidak dikasih di dunia, dikasih nanti di akhirat. Maka Ramadan, terutama akhir Ramadan ini, berdoa, minta kepada Allah. Doalah supaya ideal doa kita datang itikaf di masjid. Apalagi dilakukan 10 malam terakhir ini, taubat. Ustaz, dosaku besar, ampunan Allah jauh lebih banyak. Bahkan dalam hadits qudsi Allah katakan, andai engkau datang membawa dosa penuh langit dan penuh bumi, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Kau datang bertobat dengan berjalan, aku menyambutmu dengan berlari. Berarti bukan dosa yang jadi masalah. Yang jadi masalah, mau tidak kita bertobat. Saya mau bertobat Ustadz, bagaimana caranya? Jawabannya, 1, tobat bilizan, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau dengan kalimat syahdu, astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hatoya,
astaghfirullah rabbal baroya, astaghfirullah minal hatoya. Jadi bapak kalau itikaf datang ke masjid, misalnya datang jam 1, jam 2 baru mulai sholat lain, dari jam 1 ke jam 2 bapak duduk istighfar perbanyak-banyak. Astagfirullahaladzim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah itu taubat yang kedua dengan ibadah mahdah. Bagaimana caranya ibadah mahdah? Dengan sholat sunat taubat. Waktunya selesai sholat maghrib, nunggu isya. Berapa rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 6. Boleh 2, boleh, paling baik 6. Bagaimana niatnya? Niat tidak harus diucapkan. Tanpa diucapkan sah. Kalau mau diucapkan, usalli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun tidak tahu, berdiri saja tegak menghadap kiblat. Tuhan, salat taubat ya, Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Dengan catatan kalau bapak bermazhab Syafi'i tidak usah diucapkan, tidak boleh, dalam hati saja. Ya Allah, anggap ini dalam hati, anggap. Karena kalau saya jelaskan dalam hati bapak tidak ngerti kan? Ya Allah, tadi di kantor saya hilap, saya pegang tangannya sekretarisku, dia pun memegangku, akhirnya kami baku remas. Ya Allah, saya hilap ya Allah, ampuni saya Allah, hilap saya. Yang lebih penting, berikan saya kesanggupan, kemampuan tidak mengulangnya. Dan hebatnya Pak, Allah beda dengan makhluk. Bapak datang minta maaf sama saya bilang oke, saya maafkan kamu, tapi jangan lagi kau lewat depanku. Saya maafkan kamu, tapi proses hukum tetap berjalan. Itu bukan maaf namanya. Tapi kalau Allah, bapak dosa, apa janji Allah dalam Quran? Innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Karena kita masih mau sholat lail sebentar, maka lebih baik kita cepat lebih awal balik. Kalau bapak ibu, ibu-ibu masih mau dengar ceramah saya? Mau sampai pagi pun bisa? Silakan nonton YouTube, banyak ibu ada semua ya. Silakan. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik lagi dari yang kemarin. Ibadah-ibadah kita diterima, bukan cuma diterima, tapi mampu memperbaiki akhlak dan kehidupan kita. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ular puasa bu, kapan? Ketika dia ganti kulit. Dia tidak makan, tidak minum tuh ular kalau ganti kulit. Sayangnya selesai puasa ganti kulit tetap jadi ular. Ini biasanya puasa politisi. Kalau Ramadan penampilannya kala-kala Ustadz Abdul Somad. Pakai gamis, pakai songkok, assalamualaikumnya kental kayak 17 tahun dia di Mekah. Insya Allah, assalamualaikum. Rapi, keluar masuk masjid, selesai Ramadan kesurupan lagi. Ini puasa ular. Politisi biasanya banyak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, tuan guru saya, tuan guru kita semua, Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai lebih jauh, saya mau tahu, ada enggak yang tahu arti Ramadan? Saya kasih hadiah. Ada yang tahu arti Ramadan? Ayo, uang merah. Siapa yang mau? Saya kasih hadiah. Siapa yang mau? Ayo. Yang di depan. Siapa?
Ayo, sini. Ya, sini. Nggak usah ibu-ibu. Nanti mamanya Cik tercemburu. Ya, sini. Ya. Cepat sedikit, Pak. Waktu kita terbatas. Ya. Sebelum dijawab, ada passwordnya. Passwordnya adalah siapa namanya istrinya Ustadz Dasat. Belum kenalan. Mestinya jawab saja Nyonya Dasat Latif. Masya Allah. Oke. Apa arti Ramadan? Ramadan artinya pembakaran. Oke, betul. Ini uang Ustadz, beda uang polisi. Kalau uang Ustadz berkah. Pak, ini uang saya. Siap. Selama Bapak tidak belanja, insya Allah Bapak selalu ada duitnya. Amin. Nah, ini ya. Sudah? Foto dulu. Oh, foto? Siap. Ya. Oke, selfie. Ya. Gelap. Gelap. Ya. Oke, saya memang tidak gagah, lebih gagah penyanyinya Armada. Mana tadi itu? Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya ibu-ibu semua mau foto sama saya toh? Nah, Ramadan artinya membakar. Dari 12 bulan, Allah hadirkan 1 bulan yang disebut Ramadan, panas membakar. Dan bulan Ramadan itu bulan ke-9 menurut kalender Hijriah. Ya, Dedek? Anak mahasiswa saya tanya, anak-anak kan sekarang semua mau dijelaskan. Pak Ustadz, katanya Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapa Allah suruh kita puasa? 30 hari kita lapar, enak tidur disuruh bangun. Oke, karena anak mahasiswa tidak bisa dikasih dalil, dikasih logika. Adek-adek, ibu-ibu, ada tahu namanya olahraga pedel? Apa? Pedel? Apa? Ya, itulah yang saya maksud. Kan saya bukan atlet. Nah, adik-adik remaja, kalau kamu pakai bajumu sepak bola lah di sini di JIS, kamu pakai latihan 2 jam, bajumu penuh keringat. Besok kira-kira bajumu masih kau pakai enggak? Masih kau pakai enggak? Harus apa dulu? Kalau tidak dicuci kenapa? Kau pakai 1 hari? Enggak. Pakai 2 hari, gatal. Pakai 3 kali, kudisan. Mesti dicuci. Kenapa? Karena kalau di laundry, tidak dicuci pakaianmu, kau pakai, maka dia akan menghasilkan gatal-gatal. Maka pakaianmu selama 11 bulan, seolah-olah Allah katakan, Dasat, 11 bulan kau lupakan saya. 11 bulan kau tinggalkan saya. 11 bulan tak beres solatmu, putus-putus. Wala tai asumir rauhillah, kata Allah. Jangan kamu putus asa. Saya laundry dosamu. Saya hadirkan 1 bulan. Bulan suci Ramadan. Jadi ibu-ibu, justru sayangnya Allah, maka dikasih Ramadan. Supaya apa? Baju pakaian kita ini bersih. Dosa-dosa yang 11 bulan itu dibersihkan. Daripada nanti dicuci, dibersihkan di akhirat. Dan kalau dicuci di akhirat, tidak pakai sabun. Tapi apa pakainya? Api neraka. Maka Allah tidak mau cuci api neraka, dicuci pakai Ramadan. Pertanyaannya, apakah semua orang yang masuk Ramadan otomatis diampuni dosanya? Ayo Bu, apakah semua yang hidup di bulan Ramadan otomatis dapat ampunan Allah? Tidak, syaratnya 1, puasa. Kalau kamu mau saya cuci, Allah seolah-olah kata, Dasat, kalau kamu mau saya ampuni dosamu, 1 kau puasa. Itulah sebabnya Nabi katakan, man shoma ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang telah lalu plus akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan kita rayakan kemenangan kita dengan beraidil fitri. Apa itu Aidil Fitri? Kalau diterjemahkan ke Indonesia, hari bersih, kembali menjadi suci. Kenapa? Sudah 30 hari di laundry, dicuci bajunya. 1, puasa. Tapi ingat, adik-adik,
Ada dua jenis puasa kalau menurut binatang. Satu, puasa ular. Dua, puasa ulat. Ular puasa, Bu. Kapan? Ketika dia ganti kulit. Dia tidak makan, tidak minum tuh ular kalau ganti kulit. Sayangnya selesai puasa ganti kulit tetap jadi ular. Ini biasanya puasa politisi. Kalau Ramadan penampilannya kala-kala Ustadz Abdul Somad. Pakai gamis, pakai songkok, assalamualaikumnya kental kayak 17 tahun dia di Mekah. Insya Allah, assalamualaikum. Rapi, keluar masuk masjid, selesai Ramadan kesurupan lagi. Ini puasa ular. Politisi biasanya banyak begini. Politisi di negeri Konoha. Bukan di sini, bukan di sini. Nah, yang kedua, jangan kau pancing-pancing saya. Yang kedua, puasa ulat. Adik-adik, ulat itu puasa. Kapan? Ketika dia menjadi kepompong. Tapi hebatnya, setelah jadi kepompong, dia jadi apa? Dia jadi kupu-kupu. Dan apa itu kupu-kupu, Bu? Hebatnya kupu-kupu. Sampai detik ini tidak ada kupu-kupu datang ke pasar makan toge. Apa dia hisap itu kupu-kupu, Bu? Apa? Saripati madu. Berarti yang kalau Ramadan suka makan yang haram, kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini, Pak. Mana rim? Ini, Pak. Mana STNK ini? Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Lengkap. Hah, kau pembohong. Maksudnya apa? Itu jaketmu Honda, mobilmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Ini gaspol atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Kau menghasut lagi saya. Dedek, jadi kalau mau puasa yang baik, itu puasanya ulat. Jangan kembali menjadi seperti kembalinya. Sebelum Ramadan, jilbabnya masih sempit-sempit. Main pedal boleh. Mau saya dong. Kau jangan. Boleh, tapi ibu-ibu jangan campur sama laki-laki. Ini olahraga boleh deh. Islam tidak melarang perempuan olahraga, tapi jangan campur lakinya orang. Pakai jilbab, betul dia pakai jilbab. Masalahnya jilbabnya sempit. Apa sih itu celana itu yang melengket di sini? Apa namanya itu, Bu? Ya, legging. Dia tipis betul. Warnanya lagi warna kulit. Waktu masih begini ada roknya, tapi sampai di sini roknya. Waktu masih berdiri aman. Begitu pungut bola, hancur amal kami. Maka orang yang main olahraga seperti ini, tadinya sebelum puasa, keluar Ramadan, puasanya sudah jilbabnya longgar. Itu yang disebut mau mendapat ampunan. Kalian anak muda, kalau Robi sepeda boleh, tapi jangan pula kau pakai celana yang sempit betul sampai kelihatan. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia bilang tidak ada nafsu, lihat. Hati-hati. Sekarang banyak laki-laki nafsu sama laki-laki. Iya. Maka waktu sebelum puasa dia pakaiannya sempit-sempit. Saya sepeda juga pakai longgar. Orang bilang tidak matching. Tidak ada urusan matching atau tidak. Yang penting saya nyaman. Dan tidak melanggar syariat. Jadi adik-adik boleh kau sepeda, tapi jangan pakai yang pakaian seperti itu. Pakai selama ini, masuk Ramadan, selesai Ramadan, dia menjadi kupu-kupu. Itulah yang disebut puasa yang berhasil. Sampai jam berapa? Ibu-ibu, puasa boleh ibu, tapi sayangnya banyak puasanya hanya menahan lapar dan minum. Puasa ada lebih tinggi daripada siam.
apa namanya, saum. Syam itu hanya menahan makan dan minum serta berhubungan badan secara sengaja. Itu syam, puasa dari subuh sampai maghrib. Hanya makan tidak boleh secara sengaja. Kalau tidak sengaja boleh. Misal pagi-pagi hari kedua Ramadan terbiasa sarapan jam 7 bubur ayam. Satu mangkok habis, astagfirullah, saya puasa, lanjutkan. Lupa. Ternyata jam 9 datang lagi. Bubur ayam. Saya puasa, lanjutkan. Yang penting betul lupa. Tengah hari bakwan. Saya lupa, lanjutkan. Tapi keterlaluan kalau 3 kali kau lupa. Boleh. Atau berhubungan badan secara sengaja, batal. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Tapi rasanya ndak sengaja ya. Masa ndak sengaja? Saya hilaf Ustaz. Batal. Tapi ingat, ada orang yang puasa, kata Nabi, dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ada orang puasa, tapi gosip tetap jalan. Bahkan dia pegang tasbih itu, tasbih digital. Dia pegang tasbih sambil puasa, tapi gosip tetap jalan. Ada orang lewat, dia ikuti ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tidak gosip, tapi mulutnya dong. Itu tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Satu, adik-adik. Adik-adik. Satu, puasa. Kalau mau diampuni Allah. Puasa jangan sekedar menahan lapar dan minum, tapi yang jauh lebih utama syaum, pengendalian hawa nafsu. Adik-adik, saya mau tanya, air putih halal atau tidak? Nasi halal atau haram? Siang Ramadan halal atau haram? Halal, tetap halal, tapi tahan maghrib. Artinya apa? Orang yang hebat puasanya, jangankan yang haram, yang halal saja mampu dia tahan. Nasi halal, air halal, tapi ditahan. Kenapa? Maghrib baru boleh. Anggota DPR, kepala dinas, menteri, boleh enggak pamer-pamer kemewahan di medsos? Boleh, setelah seluruh rakyat Indonesia juga mapan dan kaya. Ini tidak, rakyat kita masih susah lapangan kerja. MBG aja masih nipu-nipu. Jangko kompori saya, pamer-pamer, hai guys. Apa? Itu namanya dia puasa ular. Pengendalian hawa nafsu. Ibu-ibu, laki marah-marah, pengendalian hawa nafsu. Suami marah, sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak, istri ngomel. Ibu-ibu, suami marah, sabar. Bapak-bapak, istri marah, sabar. Ibu-ibu, suami kawin lagi. Nah, enggak mau sabar dia. Sabar, Bu. Ibu. Bu. Mau ndak gampang masuk surga? Serius. Ikhlaskan suami kawin lagi. Kata istri saya, banyak jalan menuju surga Ustadz. Memang banyak, tapi macet. Bu. Inti puasa sabar, pengendalian hawa nafsu. Bertengkar dianjurkan. Ketika kita puasa, orang maki kita, maaf, saya lagi puasa. Itulah hebatnya puasa, pengendalian hawa nafsu. Bapak-bapak, istrimu ngomel, diam. Istri saya kalau ngomel, Ustadz kenapa jalan terus, jarang di rumah, baru datang istirahat 1 jam, pergi lagi. Saya tidak marah, saya peluk sambil menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini.
Oh, selesai. Berhenti dia marah. Masih marah juga. Ku peluk sambil saya buka bajuku menyanyi. Insaflah wahai manusia. Berhenti dia. Ibu-ibu juga kalau marah suamimu ngomel. Jangan balas. Sabar sambil menyanyi. Pulangkan saja aku pada ibuku. Atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu? Siapa penyanyinya? Betharia Sonata. Berarti ini generasi orang tua ini, Bu. Ini sudah tua-tua semua ini. Tapi masih lebih baik lagu begitu, Bu, daripada lagu ibu-ibu zaman sekarang. Putar ke kiri, Nona. Putarlah ke kanan. Tak bolak-balik. Apa itu yang kau dapat? Jangan ketawa, saya serius ini. Jadi, yang saya heran, Pak, Bu, dengar. Kalau orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak rumahnya mewah. Orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak mobilnya nyaman. Orang kaya bertengkar tiap hari, paling tidak depositonya banyak. Meskipun dia bertengkar tiap hari, dunianya dia punya duit. Kalau kita sudah tinggal di pinggir kali, hujan kebanjiran, ngontrak, suami jelek, istri bau ketek, bertengkar tiap hari, kapan kau bahagia? Paling tidak kalau kita lihat orang kaya, tapi kita suami istri sabar dan saling menghormati, kita masih bisa peluk istri. Memang dia kaya, tapi kita punya kebahagiaan. Ini yang jadi masalah, bertengkar tiap hari, hamil lagi. Satu buah. Jadi, Bu, kalau orang berhasil puasanya, suami istrinya pandai pengendalian hawa nafsu. Istri marah, kita suami diam. Dan ibu-ibu, Pak, ini rahasia. Ini bapak-bapak nih, rahasia kenapa perempuan suka ngomel. Jangan kasih tahu yang tidak datang ya, ini rahasia. Kata Nabi, 2 penyebab perempuan suka ngomel. 1, jarang dipuji. Langsung dia bilang betul. Iya toh? Maka dalam Islam, untuk memuji istri boleh bohong. Kau makin cantik sayang. Meskipun dia tahu kita bohong, dia tetap senang. Yang jadi masalah, istrimu jarang kau puji, tetanggamu selalu kau puji. Betul. 2, perempuan suka ngomel karena jarang kamu kasih hadiah. Coba, kasih hadiah. Bapak pulang kantor 2 hari baru datang, bawalah hadiah meskipun itu nasi bungkus. Dek, saya singgah tadi belikan kamu nasi bungkus. Kok tiba-tiba saya ingat kamu dan ini nasi kamu senang, saya hadiah untuk kamu. Dan itu istri pasti senang kasih hadiah. Dan hadiah paling disenang perempuan. Coba ndak percaya, saya tanya. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada kau dengar, uangmu dia cari. Yang jadi masalah, kamu jarang puji, jarang kasih hadiah, lalu kau mau jadi istrimu seperti Khadijah. Ibu, saya pernah suatu ketika pulang ceramah lama sekali. Saya pulang kasih hadiah Mama Nyece, istri saya, emas, gelang dan kalung. Lumayan agak tebal. Dia terharu dan dia bilang, Ustadz terima kasih. Orang tuaku saja belum pernah memberiku hadiah sebesar ini.
Beberapa hari kemudian saya duduk-duduk, tiba-tiba dia datang, dia lempar di depan saya. Ternyata palsu. Saya bilang, di mana lah saya mau dapat belikan kau emas besar begitu. Meskipun itu emas palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Oke, kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqadda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raib wa husnul khawatim wa yustasqa وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد